Selamat datang kembali di Ahmad Tanaka Edu Talk, saluran yang selalu memberikan inspirasi dalam dunia pendidikan. Saya Ahmad Tanaka. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Para guru, kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, dosen, mahasiswa kependidikan, orang tua siswa, dan praktisi pendidikan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ini hanya sekadar tren pendidikan ataukah suatu hal yang memang menjadi keharusan? Dan yang lebih penting lagi, apa hubungannya dengan kodrat setiap anak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa? Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Mari kita menyelami dalam pemahaman yang lebih dalam lagi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah semata tentang mengajar sesuai keinginan guru. Tapi lebih dari itu, ini adalah seni mengajar yang menghormati keunikan dan kodrat setiap anak sebagai ciptaan Tuhan. Bayangkan sebuah taman di mana bermekaran berbagai jenis bunga dengan aneka warna, aneka bentuk, dan aneka aroma yang berbeda-beda. Begitu pula setiap anak, mereka memiliki minat, bakat, kesiapan belajar, kecepatan belajar, gaya belajar, dan jenis kecerdasan yang unik, seperti bunga-bunga yang beraneka ragam itu. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah kodrat setiap anak. Seorang guru yang mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi adalah seperti tukang kebun yang bijaksana. Dia mengerti bahwa setiap tanaman membutuhkan perawatan yang berbeda, dan dia tidak akan pernah mencoba memaksakan mawar untuk tumbuh seperti melati. Begitu juga dengan guru yang bijaksana. Dia tidak akan pernah memaksakan anak yang memiliki minat dalam seni untuk belajar dengan keras atau dipaksakan pada mata pelajaran matematika dengan cara yang sama seperti anak yang memiliki minat dalam bidang matematika atau sains. Mari kita bahas lebih dalam mengenai esensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru yang mempraktikkan pendekatan ini tidak hanya sekadar membagi siswa dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan atau hasil tes belaka. Lebih dari itu, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik individu setiap anak. Ini mencakup pengenalan terhadap minat, bakat, kesiapan belajar, kecepatan belajar, gaya belajar, dan jenis kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Bayangkan seorang siswa yang memiliki minat yang mendalam dalam seni visual. Baginya, dunia adalah kanvas yang tak terhingga, dan warna serta bentuk adalah bahasanya. Ini kodratnya, ini keinginannya. Ini adalah talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, sekarang bayangkan jika guru mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan metode tradisional yang berfokus pada penulisan rumus dan perhitungan semata. Apakah ini akan membangkitkan semangat belajar siswa tadi, atau malah menghasilkan rasa frustrasi atau kebosanan atau ketidaktertarikan? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan menyadari minat seni si siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Mungkin dengan mengajarkan konsep matematika melalui pembuatan pola-pola geometris yang indah, atau dengan menerapkan
prinsip matematika dalam menciptakan karya seni. Dengan pendekatan ini, si siswa akan merasa terhubung dengan materi pelajaran dan merasa dihargai atas minatnya. Ingat bahwa pembelajaran akan efektif jika gaya mengajar guru disesuaikan dengan gaya belajar siswa, termasuk minatnya dan sebagainya. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga memperhatikan gaya belajar siswa. Ada siswa yang lebih memahami materi pembelajaran melalui pendekatan visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pendekatan auditif dan kinestetik. Seorang guru yang mempraktikkan pendekatan ini akan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan preferensi belajar masing-masing, sehingga proses pembelajaran tidak hanya efektif, tapi juga menyenangkan dan menggugah semangat belajar siswa. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekadar alat untuk mencapai hasil akademik yang lebih baik, tapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap keberagaman dan keunikan setiap siswa sebagai ciptaan Tuhan. Ini adalah manifestasi dari rasa cinta dan keadilan seorang guru dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bayangkan lagi, kita adalah seorang koki yang memasak hidangan yang lezat. Kita memahami bahwa setiap bahan memiliki tekstur yang berbeda, rasa yang berbeda, dan aroma yang berbeda-beda. Kita tidak akan pernah mencoba memasak ayam seperti kita memasak ikan, karena kita menghormati sifat unik dari setiap bahan tersebut. Begitu pula dengan guru yang mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Dia memahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, dan dia akan menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan analogi taman bunga yang beraneka ragam dan koki yang bijaksana, kita memahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang unik dan harus diperlakukan secara berbeda. Seperti tukang kebun yang bijaksana, guru harus merawat setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hanya sebatas strategi mengajar, tapi juga sebuah perwujudan dari rasa hormat dan penghargaan kita terhadap kodrat setiap anak sebagai anugerah Tuhan. Pembelajaran berdiferensiasi memang menuntut dedikasi yang luar biasa dari seorang guru, karena melibatkan pengakuan dan pengelolaan terhadap berbagai perbedaan individual yang dimiliki oleh setiap siswa. Dari sekian banyak perbedaan yang ada pada diri setiap anak, ada beberapa perbedaan yang memang perlu difasilitasi atau diakomodir oleh guru agar pembelajaran bisa berjalan efektif. Mari kita bahas beberapa perbedaan utama tersebut. Pertama, perbedaan kesiapan belajar. Setiap siswa memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada yang sudah siap untuk menyerap materi pelajaran baru, sementara yang lain mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan dukungan untuk memahami konsep tersebut. Guru perlu memahami tingkat kesiapan belajar setiap siswa melalui asesmen awal yang komprehensif, seperti tes diagnostik atau observasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan tempo dan kompleksitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, perbedaan minat belajar. Minat belajar setiap siswa juga merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi minat belajar siswa dan mengintegrasikannya ke dalam konten pembelajaran. Misalnya, jika seorang siswa memiliki minat dalam seni visual, guru dapat menggunakan teknik-teknik kreatif seperti seni rupa atau presentasi visual dalam penyampaian materi pelajaran. Ketiga, perbedaan gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada preferensi atau pilihan, keunikan, keinginan setiap individu dalam menyerap informasi dan pengalaman belajar.
Ada yang lebih responsif terhadap pendekatan visual, auditif, kinestetik, atau kombinasi dari dua atau ketiganya. Guru perlu memfasilitasi berbagai gaya belajar ini dengan menyediakan beragam metode mengajar seperti menggunakan gambar, audio, video, diskusi kelompok, atau aktivitas praktik langsung. Yang keempat, perbedaan jenis kecerdasan. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence oleh Goar Hartner menekankan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang unik dan berbeda-beda. Ada yang lebih unggul dalam kecerdasan verbal linguistik, logis matematik, visual ruang, ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang musikalis, ada yang naturalis, dan ada yang kinestetik. Guru tentu perlu mengakomodir berbagai kecerdasan ini dalam penyusunan strategi pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat mengeksplorasi potensi sesuai dengan kondisi dirinya dan potensi yang dimilikinya anugerah dari Tuhan secara optimal. Dalam memfasilitasi setiap perbedaan tersebut, guru perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap individu. Hal ini membutuhkan dedikasi yang luar biasa tentu dalam mengenali dan merespon setiap kebutuhan siswa secara individual. Mengapa dedikasi? Karena dalam konteks prakteknya, mungkin kepala sekolah tidak akan selamanya bersama kita, belum tentu ada yang pantau, dan seterusnya. Karena itu dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan keinginan untuk terus belajar dan mengaplikasikannya. Asesmen yang tepat sebelumnya juga merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan kodrat anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilandasi oleh penghargaan terhadap keunikan setiap siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif, dan berdaya bagi setiap anak. Jadi pada akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekedar teknik mengajar yang inovatif atau karena tuntutan kurikulum terbaru, tetapi lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk menghormati kodrat setiap anak sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika kita mengajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebenarnya mengakui keunikan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta. Mari kita menjadi guru yang menginspirasi, yang tidak hanya mengajar dengan keahlian, tapi juga dengan cinta dan penghargaan terhadap setiap anak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama merenungkan betapa besar dan luar biasanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada setiap anak. Dan mari kita sebagai pendidik menjadi garda terdepan dalam menghormati dan menghargai keunikannya melalui praktik pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyimak Ahmad Tanaka EduTalk hari ini. Bersama kita menciptakan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya. Terima kasih. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.